Bayangin, kalian lagi duduk santai di teras, tiba-tiba langit di atas kalian jadi gila. Angin sekuat badai yang bisa merobohkan gedung pencakar langit berhembus, semua benda di sekitar kalian meluncur dengan kecepatan luar biasa, dan lautan mulai naik sampai menenggelamkan benua. Apa yang terjadi? Bumi baru aja berhenti berputar, tapi kalian dan semua yang ada di atasnya masih bergerak. Momen yang bakal mengubah segalanya ini terjadi dalam hitungan detik. Kedengarannya seru kan? Yuk kita bahas apa aja yang bakal terjadi kalau skenario mengerikan ini benar-benar terjadi. Dampak paling langsung dan mengerikan dari berhentinya putaran bumi adalah kecepatan inersia. Kalian mungkin tahu kalau bumi itu berputar dengan kecepatan yang luar biasa, sekitar 1.600 km per jam di Khatulistiwa. Nah, kalian dan semua yang ada di atasnya, termasuk gedung, pohon, dan bahkan lautan, juga ikut bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi, kalau bumi tiba-tiba berhenti, kalian dan semua yang ada di permukaannya akan terus bergerak dengan kecepatan awal itu. Bisa kalian bayangin, kan? Ini seperti kalian lagi naik mobil ngebut, terus mobilnya nabrak tembok, kalian pasti akan terlempar ke depan. Nah, ini sama, tapi skalanya jauh lebih besar. Semua benda yang gak terikat kuat akan terlempar ke arah timur. Gedung akan roboh, mobil akan terbang, dan pohon akan tercerabut dari akarnya. Kecepatan ini bisa meratakan sebuah kota dalam sekejap. Setelah ledakan awal yang mengerikan itu, bumi akan mengalami perubahan ekstrem yang gak kalah gilanya. Kalian tahu kan, gaya gravitasi di bumi kita gak cuma dipengaruhi oleh masanya, tapi juga oleh putarannya. Putaran ini menciptakan gaya sentrifugal yang sedikit melawan gravitasi, terutama di Khatulistiwa. Nah, kalau bumi berhenti berputar, gaya sentrifugal ini akan hilang. Akibatnya, gravitasi di Khatulistiwa akan sedikit meningkat. Tapi itu bukan masalah terbesar. Masalah terbesarnya adalah lautan. Karena putaran bumi, lautan di Khatulistiwa jadi sedikit lebih tinggi dari kutub. Kalau putaran ini berhenti, air akan bergerak ke kutub. Jadi, secara perlahan tapi pasti, air laut di Khatulistiwa akan menyusut dan air di kutub akan naik menenggelamkan banyak daratan di sana. Ini bisa membanjiri seluruh negara dan benua yang ada di dekat kutub. Gak cuma itu, berhentinya putaran bumi juga bakal berdampak ke atmosfer kita. Angin di bumi itu kan dipengaruhi oleh efek Coriolis yang disebabkan oleh putaran bumi. Nah, tanpa efek ini, angin akan berhembus dengan kekuatan yang super dahsyat. Kecepatan angin bisa mencapai ribuan kilometer per jam, menciptakan badai super yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bayangin, angin dengan kecepatan seperti roket yang siap meluncur. Angin ini bisa merobohkan apa saja yang dilewatinya. Lapisan atmosfer kita juga akan terkelupas. Lapisan ozon yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet akan hilang, membuat bumi menjadi tempat yang tidak ramah bagi kehidupan. Dampak lain yang gak kalah penting adalah perubahan siklus siang dan malam. Selama ini, kita terbiasa dengan 24 jam sehari karena bumi berputar. Tapi kalau bumi berhenti, satu sisi akan selalu menghadap matahari dan sisi lainnya akan selalu gelap. Sisi yang menghadap matahari akan terus-menerus terpapar panas dan radiasi. Sampai akhirnya air dan udara di sana menguap. Suhu di sana bisa naik hingga ratusan derajat Celcius, membuat kehidupan mustahil. Sedangkan di sisi yang gelap, suhunya akan sangat dingin, bahkan bisa mencapai ratusan derajat di bawah nol. Dua kondisi ekstrem ini akan membuat bumi menjadi planet yang gak bisa dihuni. Gak ada lagi yang namanya siang dan malam, yang ada cuma siang abadi dan malam abadi. Terus gimana dengan medan magnet bumi? Putaran bumi juga yang menyebabkan medan magnet kuat yang melindungi kita dari radiasi kosmik berbahaya dari luar angkasa. Tanpa putaran ini, medan magnet kita akan melemah, bahkan hilang. Jadi, kita akan terpapar langsung oleh radiasi matahari dan kosmik yang bisa merusak DNA dan menyebabkan penyakit-penyakit mematikan. Gak ada lagi aurora yang indah di langit, yang ada cuma radiasi berbahaya yang mengancam kehidupan kita. Gak cuman itu, pergerakan lempeng tektonik juga akan terganggu. Mungkin akan terjadi gempa bumi yang luar biasa kuat, yang bisa meratakan seluruh benua. Jadi bersyukurlah kalau bumi kita masih berputar dengan stabil, karena putaran ini adalah salah satu faktor penting yang membuat kehidupan bisa ada di planet ini. Meskipun terdengar seperti cerita film fiksi ilmiah, skenario ini sebenarnya mengajarkan kita betapa rapuhnya keseimbangan alam semesta. Gimana menurut kalian? Menarik kan? Jangan lupa like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Kalau ada ide lain, komen aja di bawah.
Sampai jumpa.